Ya, kalau kita ingin menjalani hidup bersama dengan pasangan hidup, minimal harus ada 3 yang sama selain cinta. Selain sepakat, selain cinta, minimal ada 3 yang harus sama. Yang pertama, tujuan hidupnya harus sama. Yang kedua, jalan hidupnya itu harus sama. Yang ketiga, pedoman hidupnya atau rambu-rambu yang dipahami itu sama. Jadi jangan sampai kita ibaratnya naik sepeda motor berdua, mentang-mentang motornya baru, gitu, mentang-mentang bensinnya penuh, mentang-mentang punya sangu yang banyak, lupa pergi bersama, tidak menentukan tujuan bersama, tidak menyepakati jalan yang sama, dan tidak menyepakati tentang rambu-rambu yang akan dihadapi nanti. Maka pasti dalam perjalanan awalnya nggak jadi masalah. Tapi lama-kelamaan ada problem. Ini kita mau kemana? Kita akan lewat mana? Kalau ada tanda-tanda begitu, kita harus bagaimana? Itu harus sepakat. Jadi calon suami dan calon istri sebelum akad nikah seharusnya sudah punya kesadaran bahwa kita mulai terikat. Berarti kita harus merdeka. Otomatis sudah merdeka dengan orang lain. Bahkan merdeka dari orang tua, merdeka dari komunitas, geng-gengan, teman akrab. Kita itu menjalani hidup baru. Nah, maka komitmennya harus, kadang-kadang kan banyak orang menikah belum bisa untuk lepas dari komunitasnya, geng-gengnya, grupnya. Sehingga apa? Sering keluarga terintervensi oleh ikatan-ikatan sebelumnya. Maka orang menikah itu harus tadi sepakat untuk memiliki tujuan hidup yang sama, punya jalan hidup yang sama, dan memahami aturan hidup yang sama. Jadi kita menjalani hidup bersama dengan pasangan hidup, maka harus punya tujuan hidup yang sama, punya jalan hidup yang sama, punya pedoman hidup yang sama. Sarana hidup nanti proses. Gitu. Sarana hidup bensin itu dalam proses, tapi yang jelas tadi tujuannya sama, jalannya sama, pedomannya sama. Tapi ingat, kita menikah itu dengan orang yang berbeda, bahkan bertentangan. Allah sendiri menyatakan dalam surat Ali Imran ayat 36 itu, walaisa dzakaru kal unsa, dan tidaklah sama anak laki-laki dan perempuan, tidak sama. Gitu. Dalam surat Al-Hujurat ayat 13 kita disuruh lita'arofu, untuk saling kenal mengenal. Jadi sebetulnya menikah itu ibaratnya listrik menyatukan arus positif dengan arus negatif dalam satu tempat untuk bersama menyalakan lampu. Aslinya arus positif, arus negatif kalau ditemukan begitu saja akan konslet, terjadi arus pendek, bahaya. Merusak, membakar, menghancurkan. Nah, menikah itu memasuki sistem petting yang sama, yang benar, supaya apa? Arus positif dan arus negatif bisa kerjasama untuk menyalakan lampu. Maka di situ dituntut apa? Dituntut untuk sepakat membangun kebersamaan. Gitu. Kerjasama bukan sama-sama kerja. Nah, jadi para calon mempelai, para calon pembentuk keluarga sakinah tadi, kita itu terikat oleh kesamaan dan selalu nanti belajar untuk membangun kebersamaan. Maka biasanya orang pacaran tidak menemukan ini, karena apa? Biasanya orang pacaran tidak sempat bicarakan ini. Orang pacaran itu orang pasang iklan. Orang pacaran itu bahkan hanya tukar-menukar kepalsuan, kemunafikan, dan kebohongan. Jadi omong kosong kalau orang pacaran itu saling memahami itu nggak mungkin. Maka besok kalau nikah terkejut. Saya tidak terbayangkan kalau punya karakter seperti ini. Maka Islam tidak merekomendasikan pacaran dalam pengertian yang sudah pada tingkat mendekati zina.
Kalau nanti tidak akan bisa membangun rumah tangga yang sakinah itu sulit.